بسم الله الرحمن الرحيم. عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan taufik kepada kita untuk bermajlis kembali di sore hari ini. Dan kita akan masuk kepada kitab yang baru, Kitabul Jihad. Dan penting bagi kita semuanya untuk mempelajari ahkamul jihad, hukum-hukum jihad. Walaupun kalau kita mendengar kata jihad, yang pertama terbetik dalam benak kita adalah apa? Berperang melawan kafir di medan perang. Dalam keadaan di zaman kita sekarang, jihad yang seperti ini di negara kita aturan belum ada, tidak ada. Tapi perlu kita mempelajari ahkamul jihad, hukum-hukum jihad. Terlebih di sana ada makna lain dari jihad yang tidak kalah penting, yaitu al-jihad bil lisan, jihad dengan lisan, jihad dengan ilmu, yang tidak kalah pentingnya. Bahkan mungkin di zaman kita sekarang ini lebih bernilai dibandingkan jihad dengan senjata. Jihad, sebagaimana kita tahu, bagi yang sudah pernah belajar syaraf atau lughah Arabiyah, adalah masdar dari jahada yujahidu jihadah. Jahada yujahidu jihadan. Yaitu bazul juhud, mencurahkan upaya. Ini maknanya secara bahasa, bersungguh-sungguh. Dalam rangka mencari ridha Allah dan meninggikan agama Allah, memuliakan agama Allah. Itu makna jihad. Dari sini kita tahu bahwa tujuan utama berjihad adalah bagaimana li'i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, memuliakan agama Allah. Berjihad bukan sekedar bagaimana agar kita mati syahid, bukan. Ya. Makanya 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah tidak disyaratkan untuk berjihad, mengangkat senjata. Apakah karena Rasulullah takut mati? Abadan. Sama sekali bukan. Apakah para sahabat orang pengecut? Mereka sedikit kemudian takut melawan orang Quraisy yang banyak? Bukan. Ya. Tapi ini mengajari kita
bahwa dalam berjihad pun butuh yang namanya perhitungan. Butuh yang namanya apa? Perhitungan. Kira-kira kita menang atau tidak? Kita mampu atau tidak? Bukan sekedar semangat. Semangat yang tidak terbimbing dengan ilmu. Misalkan sekarang yang terus menjadi isu yang hangat adalah tentang Palestina. Nah, Palestina. Di sana ada Masjidil Aqsa, termasuk masjid yang mulia. Dan di sana kaum muslimin tertindas. Nah, ada orang yang karena terbawa semangat, dia mengatakan wajib fardhu ain bagi setiap muslim untuk berangkat ke Palestina berjihad di sana. Wah. Kalau dilihat sekilas ini, wah orangnya semangat sekali berarti mengajak orang untuk berjihad. Tapi apa ya demikian? Fardhu ain. Apa artinya fardhu ain? Wajib bagi setiap orang berangkat ke sana. Enggak masuk akal. Nah. Dan bertentangan dengan syariat. Syariat tidak mengajarkan yang demikian. Nah. Baik. Jadi jihad pun harus terbimbing dengan ilmu. Dibimbing dengan ilmu. Bukan sekedar semangat. Butuh persiapan. Terutama persiapan ilmu dan iman. Ya. Persiapan apa? Ilmu dan iman. Misalnya nih, anak berbicara terus terang. Syababuna, para pemuda, anak-anakku sekalian, siap berjihad. Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair. Persiapkan diri kalian apa yang kalian mampu berupa kekuatan. Persiapan. Diperintahkan untuk mempersiapkan diri. Ilmunya, fisiknya. Nah. Rasulullah bersabda, ala inna ala quwwatar ramyu. Ketahuilah bahwa yang namanya kekuatan saja melempar anak panah, melempar tombak. Kalau sekarang melempar peluru, menembak. Memang yang muskil, yang perlu diperhatikan, seandainya sekarang mengadakan latihan menembak, bisa timbul masalah. Nah, bisa diisukan di luar, pondok ini mengajarkan terorisme. Nah, mengajari santri menembak. Tapi kita enggak seperti itu. Minimal persiapan fisik. Sudahkah kita mempersiapkan fisik kita? Apa kita mau berlatih? Bela diri misalkan, mungkin. Atau mungkin justru sebaliknya sebagian dari para pemuda ini misalnya lebih senang main bola dibandingkan latihan bela diri. Ashabul Qurra. Ashabul Qurra. Kamu lebih senang mana? Latihan bola, main bola juga fisik, iya, tapi mana lebih bermanfaat? Lebih bermanfaat untuk bela diri. Nah, jangan sampai
Bela dirinya enggak, tapi bolanya kencang, main bolanya kencang. Enggak demikian. Sudahkah kita menyiapkan diri kita, anak-anak kita? Bukan berarti saya mengatakan tidak boleh main bola. Itu mubah. Tapi sebenarnya ada yang lebih bermanfaat. Kekuatan. Melatih kekuatan fisik. Ilmu. Ya. Saya kembali ke masalah fisik. Saya atau kita ingin ada sosok-sosok pemuda seperti Usamah bin Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhuma menjadi komandan pasukan di usia 19 tahun. Di mana anggota pasukannya ada Abu Bakar, ada Umar, para pembesar sahabat. Tapi yang ditunjuk sebagai komandan justru pemuda belia 19 tahun. Siapa yang 19 tahun? Kamu berapa, Mak? 17? 19? Siapa 19? Kamu? 19? 20 malah, subhanallah. Siap jadi komandan pasukan? Ali bin Abi Thalib di usia belia sudah turut memperjuangkan agama Allah. Nah. Maka anak-anakku sekalian, mari kita bersiap. Mempersiapkan diri. Karena nanti akan kita baca hadis yang pertama. Ancaman. Barang siapa meninggal, mati dalam keadaan belum pernah berjihad dan belum pernah terbetik dalam dirinya keinginan untuk berjihad. Artinya, seandainya nanti, sekarang memang bukan zamannya jihad mengangkat senjata, tapi seandainya nanti ada panggilan jihad, saya siap berangkat. Kalau dia mati dalam keadaan belum ada niat seperti ini, mata la syu'batin minan nifaq, maka mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Ini ancaman besar. Siap berjihad, mempersiapkan diri untuk berjihad dengan fisik, dengan ilmu. Dengan ilmu kita mengambil contoh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Bagaimana giatnya menuntut ilmu. Insyaallah sebagian besar kalian sudah pernah mendengar kisah Abdullah bin Abbas. Sampai untuk mendengar satu hadis, dia harus menunggu di depan pintu rumah orang yang mau diambil ilmunya, dia dengar hadisnya. Ketika si pemilik rumah ini tidur siang, dia tunggu di depan rumah sampai tidur-tiduran di depan rumah, sampai debu mengotori wajahnya yang mulia. Rela untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Satu hadis. Kesungguh-sungguhan jihad Abdullah bin Abbas. Sampai sebagian orang mencibir ketika itu. Kenapa kamu capek-capek belajar nih? Di sana ada kibar sahabat. Orang enggak butuh dengan ilmu kamu. Di sana ada Umar bin Khattab, ada Utsman, ada dan yang lainnya yang lebih senior daripada dengan kamu. Kalau orang mau nanya ke mereka, enggak nanya ke kamu, enggak butuh ilmu. Tapi Ibnu Abbas tidak menghiraukan omongan seperti ini. Giat belajar.
Nah, subhanallah, terbukti habrul ummah, ulama umat ini, Abdullah bin Abbas, ketika muncul kaum Khawarij memberontak pada Ali bin Abi Thalib, jumlahnya kurang lebih 6.000 orang. 6.000 orang. Ibnu Abbas minta izin pada Ali bin Abi Thalib untuk berdebat dengan mereka. Ali merasa khawatir keselamatan Ibnu Abbas. Ini sepupunya Nabi SAW, Ahlul Bait, orang yang mulia. Tapi Ibnu Abbas, bismillah, sendirian datang ke markasnya Khawarij, sendirian. Saya kira seberani-beraninya kita, kecil kemudian berani ya, datang ke markasnya orang Khawarij, siap mengorbankan nyawa mereka demi perjuangan yang mereka anggap sebagai jihad itu. Pemberontakan Khawarij itu mereka anggap sebagai jihad. Jadi nyawa enggak diperintahkan oleh mereka. Jadi istilahnya Ibnu Abbas sendirian masuk ke kandang singa. Sendirian. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mendebat mereka. Apa yang kalian kritikan pada Ali bin Abi Thalib khalifah? Sebutkan 1 ini, 2 ini, 3 ini, 3 syubhat. Udah gak ada yang lain? Dijawab oleh Ibnu Abbas satu persatu. Adapun syubhat kalian bahwa dia menghapus nama Amirul Mukminin berdalil dengan Sulh Hudaibiyah. Adapun syubhat kalian bahwa Ali bin Abi Thalib tidak menawan Ummahatul Mukminin Aisyah dalam perang Jamal, dijawab 3 syubhat. Nah. Dari 6.000 pemberontak, alhamdulillah 2.000 kembali rujuk, 4.000 diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dan para sahabat. Syahidnya ini jihad yang luar biasa. Nah, menyelamatkan, kalau boleh dikatakan menyelamatkan 2.000 orang. Dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Keberanian luar biasa. Dan saya berharap saya serta antum semuanya, anak-anakku sekalian, ikhwan sekalian, punya keberanian seperti itu. Ya, punya keberanian seperti itu. Nah, menyuarakan kebenaran walaupun di kandang singa. Walaupun di kandang singa. Kalau Allah takdirkan seorang di antara kita seperti itu, berani. Dengan apa? Dengan persiapan jihad yang hakiki. Nah. Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala sholat di masjid markasnya Syiah. Nah, Syiah. Selesai salam, beliau berdiri dan memuji para sahabat radhiyallahu anhum. Padahal orang Syiah kita tahu mayoritas mereka berpendapat para sahabat itu kafir. Kecuali segelintir sahabat, Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, Abu Dzar Al-Ghifari, segelintir sahabat yang tidak kafir. Yang lainnya dianggap kafir. Tapi justru Syekh Muqbil di masjidnya Syiah, di markasnya Syiah, habis sholat jamaah, itu kan banyak orang kumpul, berdiri matan memuji para sahabat. Orang-orang Syiah marah, memukul hampir membunuhnya. Kita belum tentu punya keberanian seperti itu. Ya,
Kita pikir panjang. Kita mungkin lebih mikir cari selamat, ya enggak? Habis salam selesai keluar. Ya. Syukur cari masjid lain. Ya enggak? Saja. Beranian. Contoh lain. Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala berdakwah ke Afrika. Di situ banyak penyembah kubur, mengagungkan kuburan, syirik dan sebagainya. Beliau dijemput oleh sebagian ikhwan salafiyin di sana. Syekh malam minta ditunjukkan ke markasnya haula ahlu syirik. Ya. Ingin sholat di sana. Ikhwan-ikhwan khawatir. Keselamatan. Ya. Keselamatan nyawa beliau. Nah, tapi Syekh meyakinkan para penjemputnya, kita sholat di sana. Nah, sebelum sholat, dia minta izin ke imam masjid. Nanti setelah Anda selesai salam, saya mau menyampaikan beberapa kalimat. Ya. Sama imamnya diizinkan. Nah, benar, kemudian selesai imam ini salam, zikir sebentar, Syekh berdiri menyampaikan kalimat tentang dakwah tauhid, tentang tidak bolehnya istighosah kepada dengan mayit. Tapi beliau, inilah dengan kecerdasan beliau tidak mengatakan, oh istighosah itu syirik. Tidak semata-mata menyampaikan ayat dan hadis, enggak. Beliau mengutip pendapat Imam Malik. Di Afrika mayoritas mazhabnya Maliki. Kalau kita kan Syafi'i. Di Afrika mayoritas Maliki. Jadi beliau enggak mengatakan saya mengatakan demikian, atau Syekh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan demikian, Ibnu Taimiyah akan ditolak. Beliau mengutip pendapat A'immah Malikiyah. Imam Malik mengatakan demikian. Si imam masjid, dia imam masjid dan juga di situ yang memimpin ritual-ritual kesyirikan. Marah dia. Marah. Tapi subhanallah, jamaah masjid, kenapa orang ini marah? Si imam ini kenapa marah? Ini orang ceramah yang disampaikan bukan ucapan dia, ucapan Imam Malik, ulama-ulama yang kita hormati. Kenapa justru si imam ini marah? Ini. Walhasil dakwah Syekh diterima, tidak ditolak. Nah, gitu kan. Justru imam masjid ini yang memimpin ritual kesyirikan, justru dia yang terpojok sendiri. Nah. Syahid yang mau saya tekankan di sini adalah syaja'ah, keberanian, jihad, ya. Dengan apa? Muncul keberanian seperti ini. Karena ilmu, karena iman, ketakwaan. Demikian. Berjihad. Dan yang seperti ini membutuhkan tempaan, butuh ditempa. Ya, butuh dilatih biar mental itu kuat. Bukan istilahnya simsalabim. Jadi, ya, butuh ditempa, butuh waktu. Saya kira kita semua kalau diberi pilihan, ayo kita sholat di masjid Ahlus Sunnah, asalnya atau di masjid orang awam. Yang itu banyak. Mungkin kita akan cari selamatnya tadi, ya kan. Tapi Syekh enggak. Beliau memakai kesempatan untuk berdakwah. Dan
Saya berharap kita semua punya niat untuk berjihad. Ya. Kalau tidak Allah berikan kesempatan berjihad dengan senjata, berjihad dengan lisan, dengan bayan, dengan ilmu kita. Barakallahu fiikum. Kita baca hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bihi mata ala syu'batin min nifaq. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, barang siapa mati dan dia belum pernah berperang dan belum pernah terbesit dalam jiwanya untuk berperang, belum ada keinginan untuk berperang, maka dia mati di atas satu cabang kemunafikan. Allah musta'an. Maka mari kita tanamkan yang seperti ini dalam diri kita. Ya. Tanamkan niat, kalau nanti ada seruan jihad, siap. Ya. Tentu semuanya seperti tadi saya katakan, kita mengukur kemampuan. Tapi kalau kita mampu, siap berangkat. Hah? Jangan kita yalu fayadur, bulat, cari-cari alasan. Seperti misalnya di kisah dalam Al-Quran, inna buyutana aurah, wa mahya bi aurah, yuriduna illa firah. Rumah-rumah kami rawan. Kalau saya berangkat jihad, saya punya keluarga, punya ini nanti gimana? Datangi penjahat apa? Dalam keadaan rumahnya aman, insya Allah Ta'ala. Ya namanya risiko, ya semua ada risiko. Oh, ya. Kamu berangkat jihad, enggak berangkat jihad, mungkin aja rumahmu dimasuki pencuri, mungkin, ya enggak. Tapi hukum asalnya aman, rumah kamu di daerah aman, lingkungannya aman. Jangan mencari-cari alasan. Jangan mencari-cari alasan. Wa ma hiya bi'aurah. Enggak ada apa-apa, rumahmu aman, keluargamu aman. Baik. Dan mengapa orang yang belum pernah berperang tidak terbetik dalam dirinya keinginan untuk berperang? Berarti dikhawatirkan dia mati dalam satu cabang kemunafikan, karena itulah ciri orang munafik. Takut berperang, takut mati. Nah, al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nah, cinta dunia, takut mati. Cinta dunia, takut mati. Kenapa sampai orang cinta dunia? Karena dia dimanjakan dengan berbagai keenakan, kenikmatan. Apa-apa mudah. Apa-apa mudah. Belajar mondok. Uang jajan belum habis, mau habis, sudah telepon orang tua. Nanti kalau nggak jajan sehari, 2 hari, 3 hari, semangat belajar turun, absen di halaqah di pelajaran. Kenapa? Pusing. Pusingnya apa?
nggak dapat uang jajan. Ya. Ada yang seperti itu? Ini jangan seperti itu. Ya. Saya pernah bercerita kepada sebagian dari antum. Al-Imam Ibn Abi Hatim, Abdurrahman Ibn Abi Hatim Ar-Razi, dia berkisah. Jadi banyak cerita. Saya pertama keluar menuntut ilmu itu 7 tahun tidak pulang. 7 tahun nggak pulang, ya. Menempuh perjalanan alal aqdam, jalan kaki sekian ribu farsakh. Kalau dikilokan sekarang 10.000 kilo. Jalan kaki, ya, jalan kaki 10.000 kilo. Ini belum rute-rute yang biasa. Di luar rute dari kota ke kota yang sering dia lewati. Ada yang saya lupa mungkin antara Baghdad dengan Kufah. Ini rute biasa. Itu 7 kali balik. Ini nggak dihitung 10.000 kilo ini. Kadang-kadang beliau sudah pindah kota ini ke kota, dari kota A ke kota B. Ya. Para ulama yang di kota A sudah diambil semua hadisnya, sudah dihafal, sudah ditulis semua. Menurut persangkaannya. Tiba di kota B ternyata diberitahu ada beberapa hadis dari si alim, seorang muhaddis, seorang imam di kota A yang sudah dia tinggalkan tadi kotanya. Ada yang hadisnya belum dia dengar. Enggak banyak hadisnya, mungkin 1 segelintir hadis. Mayoritas hadisnya sudah dia dengar, sudah dihafal, sudah dia tulis. Balik lagi ke kota itu. Hanya untuk mendengar beberapa hadis yang belum dia dengar. Alal aqdam, jalan kaki. Kita nggak ada. Hatta Ponorogo Madiun nggak ada yang jalan kaki. Iya nggak ada jalan kaki. 30 kilo paling 40 kilo nggak ada jalan kaki. Nah, jangan Ponorogo. Dolopo, ada jalan kaki kamu ke sini? Nggak ada jalan kaki. Nah. Tapi begitulah. Kota Madiun ke sini, jalan kaki pernah? 10.000 kilo jalan kaki. Tapi begitulah bagaimana para ulama kita memang tertempa, mentalnya ditempa untuk siap berjihad. Maka saya dan kalian para santri, ikhwah sekalian, mari kita siapkan diri kita. Nah, kalau Allah berikan rezeki, nanti ada terbuka panggilan berjihad, jihad yang syar'i sesuai tuntunan syariat. Bismillah, Allahu Akbar. Ketika itu datang, mental itu sudah siap. Bukan seperti orang munafik, mencari-cari alasan. Ya. Ada yang cari alasan, kebun saya, sawah saya mau panen. Ada yang mau cari alasan ini, itu, apa. Nah. Kalau sampai ajal menjemput kita tidak ada kesempatan untuk itu, Allah belum berikan rezeki untuk itu, minimal sudah ada dalam hati kita kesiapan untuk berjihad, keinginan untuk berjihad, ya. Baik. Dan dari hadis ini kita mengambil pelajaran bahwa yang namanya kemunafikan itu bercabang-cabang. Nah,
Tidak boleh seorang yang beriman merasa aman dari penyakit yang namanya nifak ini. Ya. Jangan ada yang merasa aman dari penyakit nifak ini. Simak perkataan Ibn Abi Mulaikah, adraktu sab'ina min ashabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafuna ala anfusihim an-nifaq. Aku menjumpai 70 sahabat Nabi. Mereka semua mengkhawatirkan dalam diri mereka penyakit kemunafikan. Para sahabat. Dan demikianlah, semakin benar iman kita, akan semakin kuat rasa takut kita pada Allah. Semakin kita khawatir terjangkiti kemunafikan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dijamin dengan surga. Kurang apa? Sekian banyak hadis yang memuji Umar bin Khattab. Saking takutnya sampai bertanya pada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, hal samani, yakni Rasulullah memberi rahasia kepada Hudzaifah tentang nama-nama orang munafik. Yang rahasianya tidak diberikan kepada sembarang orang. Diberikan pada sahibus sir, pemegang rahasia Rasulullah itu Hudzaifah bin Yaman. Umar pun nggak diberitahu siapa munafik itu. Sampai ketika ada orang meninggal, orang Umar tidak menyolatkan, dicegah oleh Hudzaifah. Dikasih kode, ini dia termasuk orang yang Rasulullah berikan, Rasulullah sebutkan namanya termasuk munafik. Ini nggak boleh sholatkan. Umar takut. Al-Samani. Apakah Rasulullah menyebutkan namaku sebagai munafikin? Padahal dijamin dengan apa Rasulullah? Surga. Demikianlah jika iman itu sudah merasuk ke dalam hati, ke dalam kalbu kita. Bisa dipahami ya? Jadi jangan ada di antara kita yang merasa aman dari makar Allah. Ya. Merasa aman dari makar Allah. Merasa aman dari kesesatan. Sudah belajar, sudah pernah mondok, sudah hafal sekian ayat, sudah hafal Al-Quran, bahkan sudah bisa baca kitab. Kemudian dia merasa aman. Nggak ada kamus seperti ini dalam diri seorang Muslim. Dan terkadang yang namanya syubhat itu samar. Seringnya seperti itu. Kadang-kadang datang pada kita godaan atau datang pada kita masalah. Ya ini buat kita bimbang. Ini boleh enggak? Halal atau haram? Di sini perlunya kita berjihad, menjihadi diri kita. Nah, termasuk sekarang saya menjawab salah satu pertanyaan dari ikhwan. Karena ini sering ditanyakan dan di masa-masa seperti ini godaan besar, yaitu tentang hukum fitub. Fitub ini, jadi seorang ditawari iklannya begini, promosinya nonton iklan dapat uang, dapat dolar. Nah, jadi disuruh ngunduh aplikasi, kemudian disuruh nonton iklan sesuai dengan yang ditugaskan, itu ada misinya istilahnya. Iklan ini yang ditonton dan iklan nggak boleh di skip,
Lalu dilewati, harus ditonton sampai selesai. Satu hari sekian iklan selama 40 hari pertama. Nah, nanti bayar dapat ini poinnya katanya nanti bisa untuk dikonversikan ke dolar. Nah, ini menjamur dan membuat tergiur banyak orang. Banyak pertanyaan terkait masalah ini, dan yang seperti ini kalau dicermati ini mengandung banyak unsur yang bertentangan dengan syariat. Nah, jadi min babil faedah Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Qawaidun Nuraniyah Fiqhiyah menyebutkan hukum masalah muamalah itu adalah halal. Praktek jual beli apa, bisnis apa, online atau offline atau yang hukum masalah adalah halal. Tidak diharamkan kecuali jika kembali ke 3 unsur. Ar-riba wal maisir wal gharar. Riba dan riba ini juga banyak sekali macamnya. Nah, maisir, perjudian. Apa itu babitnya maisir? Ma huwal maisir? Judi kan? Ad-dakhil fihi bainal ghurm wal ghunm. Itu babitnya maisir. Orang yang masuk ke sistem itu antara untung dengan rugi. Nah, saya kemarin dapat cerita beli sekian, beli kupon 1.000, nanti kalau untung dapat 1 juta. Nah, ini kan. Kalau buntung, ya udah 1.000 ini hangus. Ya, tinggal 1.000 dia beli berapa kupon. Nah, seperti itu. Judi. Yang ketiga gharar. Gharar itu majhulul aqibah. Majhul kata Ibnu Taimiyah majhulul aqibah. Yang enggak jelas akhirnya itu gimana. Enggak jelas akhirnya itu gimana. Ini nanti mau kemana ini? Bisnis saya ini mau nanti kemana arahnya? Nah, sistem fitup itu yang ditanyakan tadi. Ini. Dan ternyata setelah dikupas lebih jauh, ya tidak lepas dari unsur MLM, multi level marketing. Sebagian lain mengatakan ini masuk dalam skema Ponzi. Berbil faedah. Apa itu skema Ponzi? Jadi ini skema Ponzi ini ditentukan seorang yang namanya Ponzi. Jadi dia kalau kemarin yang sempat meledak itu kayak sistem umroh first travel. Dengar antum ya, first travel. Jadi orang gini, dia dihasung untuk travel umrah murah. Umrah 14 juta misalkan. Ya kalau kita sendiri mandiri bisa 14 juta. Tapi kalau ikut travel nggak masuk ini angka 14 juta. Tapi 14 juta berangkatnya setahun lagi. Nah, gitu kan orang berbondong-bondong masuk. Dia ngajak orang nanti ini didapat poin. Yang diberangkatkan sekarang itu dari uang jamaah-jamaah yang nunggu setahun berikutnya. Paham? Karena 14 juta ini kalau buat beli tiket pesawat, buat bayar hotel, buat ini, buat mutawifnya yang pemandunya nggak masuk. Buat konsumsi ya. Jadi 14 juta kamu bayar 14 juta sebenarnya nggak masuk, nggak cukup. Dari mana travel itu nutupi? Dari anggota-anggota masuk, uangnya kan terkumpul. Dia berangkat setahun lagi, jadi yang jatuh tempo sekarang diberangkatkan. Paham? Yang antri belakang banyak, ya kan? Sisa uang banyak, miliaran, ratusan miliar. Kemana? Diputer buat investasi.
Iya, investasinya berhasil. Kalau gagal, makanya nanti bulan berikutnya berangkat lagi. Jadi sekian lama semakin banyak yang ngantri karena orang seneng kan, bayar murah berangkat. Seperti ini Fitup ini, kerja cuma ngeklik iklan dapat uang dolar. Siapa yang nggak tertarik, ya kan? Semua tertarik, tapi ternyata bodong. Menipu, dan ini sudah ada cap diawasi oleh pemerintah nih, termasuk ilegal. Nah, ilegal. Dan pinternya nih perusahaan Fitup ini, dia menggambarkan, yang dia tampilkan ada ini, PT saya ada izinnya nih, ada izinnya, tapi izinnya sebenarnya bukan di bidang itu, di bidang lain, dan sekarang dari tarik izinnya oleh pemerintah. Walhasil, anak sekalian, kalau kalian nanti ini sebagai wanti-wanti ya, orang mau dapat masuk pemasukan banyak, tapi kalau nggak kerja atau kerja nyantai, ini tanda tanya. Mau umroh murah, hati-hati. Ya. Umroh ibadah. Ya. Cari yang murah itu wajar, tapi kalau murah di luar kewajaran, ini yang menimbulkan tanda tanya. Ya, bahaya. Nah, nanti kalau kalian terjun ke masyarakat, hal-hal seperti ini harus diwaspadai ya. Kerja santai, duit banyak, ini nggak masuk akal. Hati-hati, teliti sebelum membeli. Itu intinya. Jadi Fitup ini tidak lepas dari unsur perjudian dan gharar, dan masuk sistem multi level marketing. Nah, semakin banyak anggota kamu downline-nya, semakin banyak uang kamu. Nah, itu MLM. Demikian. Walhasil, bagaimana kita tahu seperti ini? Berjihad, belajar. Nah, belajar. Karena kalau kita mencari hadis, nggak ada hadis tentang Fitup, ya enggak. Ayat nggak ada tentang Fitup, secara surah nggak ada. Tapi bagaimana ahlul ilmi menyimpulkan, dari sekian ayat dan hadis, ini sistem masuk gharar, maisir atau riba, seperti itu. Dan semakin zaman semakin banyak inovasi masyarakat, orang semakin berpikir bagaimana mencari uang, bagaimana menabrak rambu-rambu syariat. Wallahu musta'an, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah.